Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Rizky An-Nur dan Kania Husna. Di sini kami akan menjelaskan makalah tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dasar dan asas. Kata dasar atau basic adalah awal, permulaan atau titik tolak sesuatu. Pengertian dasar sebenarnya lebih dekat dengan referensi pokok dan pengembangan sesuatu. Jadi, kata dasar lebih luas pengertiannya dari kata fondasi atau landasan. Asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata pedagogi, yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan secara istilah, pendidikan memiliki arti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dan berlangsung secara terus-menerus. Pendidikan memiliki tujuan sebagai titik tolak dalam perjalanannya. Sebuah pendidikan akan selalu diarahkan kepada sebuah tujuan yang dapat membawa sebuah fungsi kebermanfaatan. Kaitannya dengan hal ini, sebagai pendidik, kita harus mengetahui fungsi, tujuan, dan aspek pendidikan di negara ini agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai landasan-landasan yang ada. Yang kedua adalah macam-macam asas pendidikan. Di Indonesia dikenal dengan sejumlah asas yang dirancang untuk memberi arah pelaksanaan pendidikan, juga sebagai dasar tumpuan berpikir yang benar. Di antaranya adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani adalah semboyan pendidikan nasional Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara, sekaligus mendapat dukungan dari Dr. Andes RMP Sos Rokartono yang kemudian ditambahkan 2 asas lagi atau semboyan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, selanjutnya Ing Madio Mangunkarso. Di dalam Tuturi Handayani yaitu bebas memilih pendidikan serta keterampilan. Yang kedua, bebas menentukan pilihan pendidikan kejuruan. Yang ketiga adalah mendapatkan kesempatan masuk pendidikan lanjut. Yang keempat adalah mendapatkan kesempatan menentukan kondisi. Yang kelima adalah kesempatan pendidikan di wilayahnya sendiri. Dan yang keenam adalah mendapat bantuan pendidikan bagi yang tidak mampu. Yang asas kedua adalah belajar seumur hidup. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau long life education. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Pengertian tentang belajar mandiri sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli. Oleh Rahmat Hidayat Abdillah, Ilmu Pendidikan, Konsep, Teori, dan Aplikasinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saud. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang ketiga mengenai fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan itu telah diatur dan ditetapkan, yang mana hal ini diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next, kita akan lebih lanjut membahas mengenai fungsi pendidikan. Dalam kajian antropologi sosiologi secara sekilas dapat kita ketahui fungsi pendidikan,
Yang pertama, mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya. Kemudian, melestarikan nilai-nilai insani atau nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian membuka ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, sedangkan pendidikan nasional berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan ini merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan di tingkat sosial yang berbeda. Adapun yang kedua, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tujuan pendidikan. Di sini ada dua pendapat mengenai pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik dari tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya dan dimanapun individu tersebut berada. Kemudian menurut Suwardi, yang pertama tadi itu menurut Maunah 2009, yang kemudian yang kedua adalah Suwardi, mengumumkan bahwa misalnya, tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah dilaksanakan proses pendidikan. Adapun tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia sepenuhnya, yaitu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang mandiri, mantap, serta rasa tanggung jawab penuh baik dalam kemasyarakatan dan kebangsaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan kodratnya sebagai manusia dan masyarakatnya. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.